Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Mubarak dengan NIM 05624421. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah basis data, yaitu memasukkan atau mengimplementasikan IRD atau Entity Relation Diagram ke dalam sebuah basis data menggunakan MySQL atau MariaDB pada aplikasi SAM. Nah, untuk langkah pertama kita akan masuk ke dalam aplikasinya, yaitu SAM. Kita buka terlebih dahulu, kemudian kita mulai MySQL-nya dan juga Apache-nya sampai berwarna hijau. Oke. Setelah itu kemudian di sini saya telah merangkum apa yang perlu kita inputkan ke dalam sebuah database di dalam MySQL-nya, sehingga ini akan memudahkan kita dalam melakukan penginputan data pada database. Kemudian kita masuk. Nah, untuk menginputkan data ataupun membuat sebuah database, kita bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan phpMyAdmin dan juga melalui CMD. Cuma di sini saya akan melakukannya melalui dari phpMyAdmin. Maka kita klik admin pada MySQL kita. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah database bernama rumah sakit. Nah, di sini kita bisa klik tombol baru di sini, ataupun kita bisa mengetikkannya di SQL di sini. Karena di sini saya akan menggunakan sebuah query, maka saya akan mengetikkannya pada SQL pada phpMyAdmin. Di sini kita akan masuk. Kita akan menggunakan sebuah query bernama create. Kemudian apa yang akan kita buat? Create ini berfungsi membuat database, membuat tabel. Nah, kemudian kita masukkan database. Kemudian kita masukkan nama dari database yang akan kita buat. Kemudian kita klik kirim di sini di bawah. Nah, kita berhasil membuat sebuah database dengan nama rumah sakit. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat tabel di dalam sebuah database, yaitu ada tabel administrator, dokter, pasien, dokter admin, pasien, dokter, dan juga daftar, dengan memiliki field ataupun atribut masing-masing atribut seperti ID admin, nama admin, dan waktu jaganya. Kita akan langsung membuatnya. Nah, kita masuk ke dalam phpMyAdmin-nya lagi sini. Kemudian kita masuk ke SQL. Nah, kita ketikkan di sini sebuah query, yaitu create seperti ini. Karena kita akan membuat tabel, maka kita ketikkan tabel di sini. Dan juga setelah itu kita masukkan nama dari tabel yang akan kita buat. Nah, karena di sini kita akan buat nama tabel administrator, maka kita ketikkan di sini administrator. Kemudian kolom buka, kemudian kita masukkan field ataupun atribut apa saja yang akan kita masukkan atau kita inputkan ke dalam tabel administrator tersebut. Di sini kita ada 3 kolom ya, yaitu ID admin, nama admin, dan juga waktu jaganya beserta tipe datanya. Oke, kita langsung masuk saja ke MySQL-nya kita. Kemudian kita masukkan atau inputkan atribut atau filenya, itu ID admin. Karena dia itu sebuah angka, jadi kita ingin dia ID-nya menggunakan sebuah angka, maka kita menginputkan tipe datanya itu integer atau int dengan maksimal 3 karakter. Nah, kemudian kita masukkan primary key-nya dan juga auto increment-nya. Dan kita koma, kemudian kita masukkan
Sini nama adminnya, file nama admin. Dia sebuah varchar, tipe datanya, dan dia itu memiliki maksimal 30 karakter. Siapa tahu namanya panjang kan ya. Nah, kemudian kita inputkan filenya lagi, yaitu waktu jaganya. Jaga dia sebuah varchar dengan maksimal karakternya 100. Nah, kemudian kita kurang tutup, ketik koma, dan kita kirim. Nah, kita berhasil membuat sebuah tabel dengan field yaitu ID admin sebagai primary key-nya dengan tipe data integer dan maksimal 3 karakter, dan dia juga sebuah auto increment. Begitu juga kita berhasil membuat field yang namanya nama admin, tipe datanya varchar, maksimal nilainya 30, dan juga waktu jaganya yaitu menggunakan tipe data varchar dengan maksimal 100. Nah, ketika kita sudah tahu untuk membuat cara pembuatan dari sebuah tabel, maka kita tinggal melanjutkan cara tersebut untuk membuat tabel dokter, pasien, dan yang lain sebagainya. Tinggal kita inputkan ke dalam PHP adminnya seperti itu. Di sini. Nah, kita telah berhasil membuat tabel dengan nama dokter. Kemudian kita akan membuat tabel lagi dengan nama pasien dengan field berikut. Kita langsung saja ke SQL-nya. Oke, di sini kita telah berhasil membuat tabel yang nama pasien dengan field yaitu ID pasien sebagai primary key-nya, kemudian nama pasien, dan jenis kelamin. Kemudian kita tinggal membuat tabel dengan nama dokter admin, pasien, dokter, dan juga daftarnya. Sini kita masuk ke dalam SQL lagi, masuk ke database, kemudian kita klik di sini.
Oke, setelah kita berhasil membuat semua tabel, yaitu semua tabel ini, langkah selanjutnya kita pastikan terlebih dahulu barangkali ada yang terlewat. Sini kita cek. Sini untuk tabel admin, yaitu memiliki sebuah struktur, yaitu ID admin, nama admin, dan waktu jaganya. Nah, kita sesuai, kita ke daftar. Ini kita cek di strukturnya. Untuk daftar, yaitu memiliki field, yaitu ID daftar, ID pasien, dan ID admin. Kita cek di daftar, ID pasien, dan ID admin. Kemudian kita masuk ke tabel dokter. Kita cek di sini, yaitu memiliki 7 field, yaitu ID dokter, nama dokter, alamat, tanggal lahir, nomor HP, spesialis, dan waktu kerjanya. Kita cek ada ID dokter, nama dokternya, yaitu alamat dokter, kemudian ada tanggal lahirnya, kemudian nomor HP-nya, kemudian spesialisnya, dan juga waktu kerjanya sesuai ya. Kemudian kita masuk ke tabel dokter admin. Kita cek di strukturnya. Nah, sini. Yaitu memiliki 3 field, yaitu ID data, ID admin, dan ID dokternya. Kita cek di sini ada ID data, ID dokter, dan ID admin. Kemudian kita masuk ke pasien. Tabel pasien di sini memiliki 4 field, yaitu ID pasien, nama pasien, dan jenis kelamin. Kita cek di sini ada 4 field, benar, yaitu ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelaminnya. Kemudian di sini ada pasien dan dokter. Kita cek strukturnya, yaitu ada 5 field, yaitu ID dokter, ID pasien, dan waktu periksa dan resepnya. Kita cek di sini ada ID dokter, ID pasien, waktu periksa, dan resepnya. Nah, sebenarnya sudah sesuai semua dari 6 tabel yang telah kita buat. Kita berhasil membuat sebuah 6 tabel. Langkah selanjutnya kita akan menambahkan foreign key atau kunci tamu ke dalam tabel dokter admin dengan field ID admin dan ID dokter. Kemudian di tabel daftar, yaitu dengan field ID pasien dan juga field ID admin. Kemudian di dalam tabel pasien dokter kita akan menambahkan foreign key kepada field ID dokter dan juga field ID pasien. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam PHP MyAdmin-nya. Kita masuk ke dokter admin. Di sini ini dokter admin. Kita tambahkan ID admin dan ID dokternya. Di sini dokter. Kita tambahkan foreign key-nya, yaitu dengan klik centang di sini. Kemudian kita masuk ke index. Nah, kemudian dia telah berhasil. Kita berhasil menambahkan foreign key pada field ID dokter dan ID adminnya. Kemudian kita tambahkan pada tabel daftar foreign key field ID pasien dan ID admin. Di daftar ini masuk ke struct, kemudian kita masuk ke ID pasien dan ID admin. Kita jadikan sebuah foreign key. Nah, ketika dia sudah muncul sebuah kunci atau logo kunci pada field ID pasien dan ID admin, tandanya kita telah berhasil menginputkan atau menambahkan foreign key ke dalam field tersebut. Seperti itu. Kemudian kita lanjut pada tabel pasien dokter. Kita akan menambahkan foreign key pada field ID admin dan ID pasien. Kita cari pasien dokter, kemudian kita masuk ke struct. Nah, di sini ada field yang bernama ID dokter dan ID pasien. Kita tambahkan indeksnya. Nah, kalau sudah berhasil seperti ini, maka kita akan masuk ke database-nya dan juga kita masuk ke dalam desainernya atau ke dalam mesinnya. Nah, ini kita telah berhasil membuat sebuah
tabel dengan nama seperti pada yang telah kita rangkum tadi. Nah, kemudian kita bisa melihat tabel-tabel yang telah kita buat tadi. Kemudian kita akan membuat relationship-nya di dalam sebuah tabel atau diagram ini. Sini kita rapikan sesuai dengan yang ada pada contoh tugas 2 ini. Itu admin ada di tengah, ada di atas, kemudian ada dokter di bawah, samping bawah, kemudian ada pasien. Kita langsung eksekusi aja. Di sini admin itu berada di atas sini, kemudian pasien di bawah, kemudian dokternya di sini, kemudian ini di tengah-tengah antara dokter dan pasien, kemudian di sini ini di antara dokter dan admin adanya di sini, dan ini di antara pasien dan admin, kayak seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita akan mengisi pada database, pada tabel pasien. Kita akan mengisi sini nilainya, yaitu misalkan kita isikan dia tuh ID pasien 23, kalau nama pasien Widodo sebenarnya ya sama, jadi itu kelaminnya itu laki-laki. Kemudian kita masukkan di sini 124 dengan nama pasien yaitu Joko. Kemudian dia itu asalnya dari Medan, dan jenis kelaminnya itu pria, laki-laki. Maaf, ini laki-laki seperti ini. Kemudian kita kirim, kita masukkan ke sini. Kita berhasil menginputkan data. Oke, kemudian kita sini masuk 126, di sini isi oke, kemudian kita di sini. Nah, setelah kita berhasil menginputkan data atau menginput data pada sebuah tabel yang dimana itu tabel pasien, kita akan mengecek apakah tabel yang telah kita atau data yang telah kita inputkan kepada tabel pasien ini telah berhasil ataupun masuk ke dalam database kita. Kita masuk ke dalam cell-nya, kemudian kita klik cell. Nah, kemudian kita masuk ke cell-nya, kita login terlebih dahulu, nama utama SQL min user, karena di sini saya menggunakan user bawaan yaitu root. Nah, kita masukkan root, kemudian kita enter. Nah, kemudian kita masuk ke dalam database yang telah kita buat tadi yaitu use, dan ketikkan use dan juga nama dari database-nya yaitu rumah sakit, kemudian ketik koma, enter. Kemudian kita cek, kita lihat tabel yang telah kita buat tadi apakah ada atau tidak ada di dalam. Kalau kita kan tadi ngeceknya menggunakan PHP MyAdmin. Di sini kita bisa lihat bahwasanya
kita berhasil dan ada di dalam sebuah database rumah sakit tabel bernama administrator, daftar dokter, dan lain sebagainya yang telah kita buat tadi di dalam PHP MyAdmin menggunakan query di dalam SQL ini. Nah, sekarang kita cek di dalam CMD apakah data atau tabel tersebut ada, dan ternyata kita cek ada di sini sesuai dengan apa yang telah kita inputkan tadi. Nah, selanjutnya kita akan melihat kita kan tadi telah menginputkan data pasien, baik itu dari ID-nya, kemudian dari namanya, alamat, dan juga jenis kelaminnya. Kita lihat apakah data tersebut yang tadi kita inputkan sudah masuk di dalam data kita di dalam tabel pasien. Kita cek menggunakan CMD, yaitu dengan memasukkan query yaitu select. Sini kita cek dan bintang, telah ketikkan formnya itu dari tabel pasien, kemudian titik koma, kita enter. Nah, di sini kita telah berhasil menginputkan data pasien yang kita inputkan tadi di dalam PHP MyAdmin sesuai dengan yang telah kita inputkan tadi. Nah, kemudian kita ingin nih supaya kita mencari data tapi dengan spesifikasi tertentu. Misal nih, saya akan mencari data dengan tipe data atau dengan jenis kelamin laki-laki saja atau perempuan saja gitu. Maka kita bisa memberikan select di sini. Kita ingin dia memunculkan ID pasien juga, ID pasien sini, dan juga nama pasiennya, nama pasien. Kemudian kita ingin jenis kelaminnya juga sini masukkan from dari data tabel pasien. Kemudian kita masukkan where, kita ingin jenis kelaminnya itu hanya laki-laki saja. Sini seperti ini. Kemudian kita titik koma, kita enter. Nah, kita berhasil mencari data pada CMD, yaitu data pasien dengan jenis kelamin laki-laki saja, seperti ini. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin mohon maaf barangkali selama penjelasan ada kata atau bahasa yang salah ataupun tutur kata yang kurang jelas. Mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf, dan see you next time. Terima kasih telah menonton.